Oke teman-teman, selamat datang di channel Dimas CP. Hari ini teman-teman, ketika mengklik video ini kalian pengen tahu tentang seputar Gunung Api Dempo, pastinya tentang jalur pendakian Gunung Api Dempo. Hari ini ketika kalian mengklik video ini kalian tepat sekali, karena hari ini aku mau berbagi 10 tips pendakian sebelum kalian melakukan pendakian di Gunung Api Dempo. Oke, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu, karena nantinya aku akan berbagi tips dan video-video menarik seputar alam, bisa itu ekspedisi, kita mengenal tanam-tanaman dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu video terupdate dari channel Dimas CP ini. Oke, kita lanjut ke tips yang pertama. Tips yang pertama, kalian harus cari tahu tentang Gunung Api Dempo, yang pastinya tentang seputar kapan buka, kapan tutup Gunung Api Dempo itu sendiri. Nah, kalian bisa update info ini di Brigade, akun medsosnya Brigade atau media sosial. Oke, yang belum tahu Brigade itu singkatan dari Balai Registrasi Gunung Api Dempo. Nah, kalian bisa cek di Instagram Brigade atau Facebook Brigade. Biasanya mereka akan memberikan informasi seputar Gunung Api Dempo di sana. Nah, bisa event, bisa seputar buka tutupnya Gunung Api Dempo. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kawan-kawan semua harus latihan fisik terlebih dahulu. Karena kenapa? Sebelum melakukan pendakian itu alangkah baiknya kita melakukan latihan fisik supaya nantinya ketika kita melakukan pendakian itu tidak cedera. Dan juga selain itu untuk kesehatan kita juga nantinya ketika melakukan pendakian kita tidak akan merepotkan kawan-kawan apabila kita mengalami cedera ataupun kelelahan. Nah, itu keuntungan dari tips yang kedua ini teman-teman. Oke, kita lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga, mendakilah dengan jumlah pendaki minimal 2 dan mungkin maksimal itu 10 lah, agar tidak terlalu ramai. Nah, jadi kenapa kita harus mendaki dengan minimal 2 orang? Karena itu untuk supaya kita nantinya ketika mendaki yang pertama tidak bosan, ada teman ngobrol, dan selain itu juga manfaat kita mendaki dengan 2 orang ketika kita yang pasti kita akan memikirkan hal yang buruk terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika mengalami cedera seperti tadi yang sudah aku sebutkan, terus juga kita perlu bantuan yang lain, nanti kalau kita mendaki dengan 2 orang itu kita bisa meminta tolong dengan orang lain. Ketika misal aku dengan teman aku Mamat misal, nah itu aku mengalami cedera nih, jadi Mamat bisa minta bantuan dengan brigade langsung atau pendaki-pendaki lain atau juga tim SAR secara langsung gitu. Oke, jangan lupa untuk mendaki dengan minimal 2 orang ya, walaupun kalian jomblo ya harus bawa temen juga gitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Tips yang keempat ini kalian harus cek perlengkapan terlebih dahulu. Karena kenapa? Di brigade sendiri itu ada ketetapannya, kita harus bawa apa dan tidak harus membawa apa, yang tidak dibolehkan maksudnya, seperti itu. Jadi yang pastinya kalau kita cek perlengkapan, jangan lupa untuk tribik ini ya, yang 3 besar. Pertama carrier, terus tenda, shelter, yaitu seperti tenda atau shelter, terus juga SB, sleeping bag, supaya kita bisa istirahat dengan lelap nantinya, bisa istirahat dengan enak. Nah, setelah itu baru kita check in yang lain seperti kompor, mungkin alat-alat masak dan sebagainya, nesting. Nah, itu setelah kita cek yang besar-besar tribik tadi. Oke, itu tips yang keempat. Oke, tips yang kelima. Tips yang kelima itu taati SOP atau standar operasional prosedur. Jangan lupa juga taati protokol kesehatan ketika masih masa pandemi. Nah, jadi ketika kita melakukan registrasi, jangan lupa untuk mungkin kita vaksinasi terlebih dahulu, atau kita tes swab atau tes antigen terlebih dahulu selagi masa pandemi seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, dan tetap menjaga jarak. Stay healthy supaya sama-sama enak ketika kita mendaki. Oke, tips yang keenam, ikuti arahan petugas, perhatikan arahan petugas, karena ketika kita melakukan registrasi biasanya para petugas itu mengarahkan kita atau mengajak kita ke ruangan tertentu untuk briefing. Nah, disitulah biasanya kita melakukan checklist barang, nah, apa yang tidak boleh dibawa, apa yang ada yang ketinggalan atau lain sebagainya, mengenai logistik, sampah-sampah yang harus dibawa turun kembali. Nah, itu di check in di situ, dan juga mungkin nantinya mereka akan menjelaskan apa yang boleh diambil, apa yang tidak boleh diambil gitu. Contohnya seperti sampah yang harus dibawa turun, dan juga jangan memetik seperti kayu panjang umur. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan di Gunung Api Dempo. Oke, itu saja mungkin
selanjutnya kalau ada teman-teman yang tahu lagi itu boleh tulis di kolom komentar. Tips yang ke-7, pahami trek pendakian. Seharusnya ini bisa kita cari tahu sebelum kita ke balai registrasi Gunung Dempo. Jadi kita cari sharing-sharing dulu, searching-searching terlebih dahulu. Mungkin treknya bagaimana, cuacanya di sana seperti apa. Nah, jadi kalian boleh cari tahu sebelum kita pergi dan juga setelah kita melakukan perjalanan atau sudah menuju. Jadi kita pahami betul bagaimana trek dari Gunung Api Dempo ini sendiri. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Alasannya karena ketika kita sudah paham, kita itu akan mudah untuk menentukan kapan harus istirahat, kapan kita harus makan, kapan kita harus membangun shelter, kapan kita harus mengambil air. Jadi kita sudah memanajemen waktu dengan baik sekali. Itu menguntungkan kita untuk bisa tepat waktu untuk check in dan check outnya nanti. Oke. Tips yang ke-8, gunakan jasa guide atau porter. Nah, biasanya guide atau porter ini sudah disediakan oleh para panitia balai registrasi Gunung Api Dempo. Nah, mereka memberdayakan masyarakat di sana dan juga mungkin ada tim-tim dari mereka yang bakal jadi porter atau guide. Nah, ini bisa kalian gunakan jasa mereka selain untuk memberdayakan masyarakat di sana, ini juga supaya para pendaki dari luar ataupun dari pagar alam sendiri itu nyaman. Dan juga sebenarnya ini teman-teman ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kita yang tidak ada kenalan orang asli dari sini. Jadi kawan-kawan bisa mendaki itu dengan benar, tidak tersesat nantinya. Dan juga kalau kalian menyewa jasa porter itu bisa meringankan kalian ketika membawa barang yang banyak. Gitu sih kelebihannya. Mungkin ada yang lain, tulis aja di kolom komentar, oke? Oke, selanjutnya itu mendakilah di pagi hari. Mendaki di pagi hari maksudnya Balai Registrasi Gunung Api Dempo atau Brigade itu sudah menetapkan bahwa pendakian Gunung Api Dempo itu bisa dilaksanakan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi di luar itu kita tidak boleh melakukan pendakian atau awal mendaki seperti itu. Kita harus mendaki di siang hari. Jadi di luar itu termasuk pelanggaran. Nah, ketika kita sudah melakukan pendakian, sudah sampai puncak dan kita harus turun berdasarkan ketetapan waktu yang telah ditentukan, kita boleh check out itu paling lambat atau maksimal itu jam 10 malam. Jadi di luar itu brigade tidak akan melayani lagi. Jadi pahami betul tentang kapan kita harus check in, kapan kita harus check out di Balai Registrasi Gunung Dempo. Oke, tips yang ke-10, cepat-cepatlah turun jika terjadi cuaca buruk. Jadi ketika terjadi cuaca buruk atau tidak kondusif, cepat-cepatlah teman-teman semua untuk turun. Karena begini teman-teman, pada prinsipnya ketika kita mendaki itu pergi harus baik, pulangnya harus juga baik. Jadi ketika kita mengalami terjadinya cuaca buruk, itu apalagi sudah seperti hujan lebat atau badai kita bisa bilang. Nah, jadi kawan-kawan cepat-cepatlah turun. Karena kenapa? Untuk puncak Dempo sendiri itu tidak akan kemana teman-teman, kita bisa datang lagi di lain waktu. Jadi yang penting itu keselamatan kita dan keselamatan orang-orang terdekat kita ketika kita mendaki. Jadi jika kawan-kawan mengalami tips yang ke-10 ini, jangan lupa untuk cepat-cepat turun. Oke? Ya mungkin itu saja 10 tips untuk video kali ini. Jika kawan-kawan semua juga ada tips dan trik sebelum kita mendaki Gunung Api Dempo, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar supaya kawan-kawan pendaki lain baik dari lokal maupun dari luar kota bisa tahu apa tips yang menarik seputar pendakian lah. Jadi jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Dan kalau kawan-kawan suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk beri tahu aku di kolom komentar juga, dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa untuk tag aku di Instagram dan lain sebagainya. Aku Dimas CP bersama kawan-kawan di belakang layar mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy, kuru-kuru, bye. Dah. Jadi ya kawan-kawan, sebenarnya nah di balik layar itu ada sosok yang paling ganteng. Muhammad Hananat. Wah.